Anggaran itu untuk apa saja sebetulnya? Kita mau pakai. Rata-rata itu lebih banyak pada apa rapid test Ah, ya. Kami hitung-hitung saja kemarin rapid test itu untuk 5 kabupaten yang kami yang masuk dalam ya pemilihan iya, gubernur tidak melakukan pemilihan bupati. Kami hitung-hitung itu sekali rapid test untuk seluruh iya. mulai dari KPU provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS, kemudian ada nanti PPDP, kemudian KPPS sekitar 8,4 miliar. Oh, Dengan dengan asumsi 300.000 300.000 rapid rapid test untuk Rapid seluruh penyelenggara yang sampai PPS sekali. rapid test. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Adhan Najmudin kembali lagi berjumpa bersama Anda, tentunya di channel yang paling Anda tunggu, di channel Adhan Najmudin. Malam ini saya mau mendiskusikan hal yang menurut saya ini penting karena ini terkait dengan kehidupan kita semua. Ini urusan politik, urusan demokrasi. Nah, untuk mendiskusikan masalah ini sudah hadir bersama saya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Tanwir Lamaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Jadi di suasana COVID ini KPU tetap jalan ya. Ya. Tentu ada beberapa hal yang ingin kita gali bersama. Iya. Saya ke anggaran dulu. Di mana-mana ketika bicara COVID ini ada pembengkakan anggaran, terutama untuk menanggulangi atau mengatasi, memutus mata rantai COVID supaya tidak tersebar luas, kira-kira begitu. Apa langkah-langkah yang dilakukan KPU untuk pelaksanaan nanti itu, terutama dari sisi anggaran? Kemarin kan disepakati juga bahwa anggaran itu akan ditanggulangi oleh APBN. Iya. Nah, untuk tahap awal kemarin, ya mulai dari pelantikan atau pengaktifan kembali tenaga ad hoc, kan kita langsung masuk ke tahapan, ya, sudah masuk langsung ke verifikasi faktual calon persorangan. Iya. Nah, di kita ini kan ada 4 kabupaten yang memiliki calon persorangan. Provinsi kan tidak ada. Iya. Jadi kita tidak memiliki calon persorangan. Nah, berarti sudah ada kebutuhan anggaran minimal untuk kelengkapan teman-teman yang akan melakukan verifikasi faktual. Saya lihat bahwa pasca dilaksanakannya itu mungkin berselang 2 minggu ya, sampai 3 minggu, tidak sampai 3 minggu, anggaran itu sudah dikucurkan dari Pemerintah APBN. pusat. Ya, dari KPU RI ya. Dari KPU RI. Iya. Itu berapa besar anggaran kita yang tersedot untuk itu, Pak Ketua? Itu sekitar 33 sampai 34 miliar untuk 12 kabupaten. Kabupaten kota. Ya. Di luar provinsi. Provinsi yang ya ada tapi tidak terlalu sebesar, hanya sekitar 62 juta. Jadi bisa dibayangkan ya, ternyata gara-gara COVID ini APBN harus menanggulangi atau menambah anggaran KPU sebagai pelaksana pilkada serentak ini 33 miliar. Iya. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk seluruh kabupaten. Tapi itu ada catatannya. Pemerintah kita memang sudah tidak bisa lagi. Iya. Tidak Jadi bisa menambah ya. ya. Menambah lagi ya. Kalau ada beberapa wilayah, ada beberapa daerah, provinsi atau kabupaten yang masih mampu. Iya. Itu tidak dibebankan lagi ke APBN. Cuma memang kita ini masih dalam wilayah yang pemerintah daerahnya tidak mampu lagi. Tidak mampu ya. Ya. Kalau dukungan APBD kita sendiri untuk provinsi? Kalau kita di APBD untuk provinsi ini kan sekitar 158 miliar 158. ya. Sekian. Iya. Sementara untuk teman-teman kabupaten itu fluktuatif, ada yang 30 miliar, ada yang 40 miliar, ada yang 20 miliar. Tapi mungkin totalnya sih kemarin saya hitung ada 500-an miliar semuanya. 500 miliar ya. Sekitar itu kurang lebih lah. 500 miliar untuk seluruh kabupaten kota. Kabupaten kota kan ada 8 ini ya yang melaksanakan pilkada kan, tambah provinsi 9, kabupaten kota 7, 1 kota. Itulah anggaran yang kemarin sudah di MPHD-kan ya, antara pemerintah
kabupaten kota dengan Iya. teman-teman di KPU kabupaten, untuk provinsi atau itu dengan gubernur. Sekitar 500 miliar lebih ya. Ya mungkin dia tidak sampai ya, Tidak sampai ya. Nah, tidak sampai. mahalnya demokrasi Ya, untuk membiayai pilkada jika semua kabupaten yang melaksanakan pilkada ini disatukan uangnya. Ya sekitar 500 lah, kalaupun misalnya kurangnya kurang Ya. sedikit, karena provinsi sendiri saja itu 158 miliar. ya, Kalau misalnya provinsi tidak ditanggung oleh APBN, karena kemarin saya mendengar ada perubahan, ada penambahan TPS, Ya. ada penyesuaian dan lain sebagainya. Itu kira-kira berapa yang diharapkan ketambahan anggarannya? Kemarin kan dengan penyesuaian TPS pengurangan dari 800 menjadi 500, memang konsekuensinya adalah adanya penambahan Iya. TPS ya. Cuma kan di kita itu tidak terlalu, maksudnya karena bukan wilayah padat ya. Iya. Rata-rata sih kisaran TPS kita itu di atas 500, tidak terlalu besar. Nah, tetapi kemarin setelah kita lakukan rasionalisasi, restrukturisasi dan mencoba menghitung kembali posisi TPS di kabupaten kota, memang ada sekitar 200-an penambahan. Dan itu juga menjadi pembebanan biayanya ke APBN. APBN. Ya, meskipun juga kita sudah melakukan restrukturisasi. Iya. Jadi ada restrukturisasi anggaran yang kami sepakati antara pemerintah daerah, provinsi, begitu juga teman-teman kabupaten lainnya. Kan Iya, ada restrukturisasi kalau dari kita. Untuk dari provinsi mungkin sekitar 8 miliar restrukturisasi yang kita siapkan untuk membantu dan untuk mempersiapkan mempersiapkan anggaran jika kemudian ini tidak mampu di backup seluruhnya nanti Oleh APBN. Iya, tapi ternyata alhamdulillah ya, APBN sejauh ini membantu. masih bisa. Sejauh ini ya. Mudah-mudahan lah ke depannya ini memang APBN kita masih bisa mengatasi sampai Ya, nanti pelaksanaan hari pilkada 2020. Mudah-mudahan. Yang menjadi masalah berikutnya itu adalah soal pengawasan. Apakah sama pengawasan penggunaan anggaran APBD dengan APBN? Tentu berbeda. Berbeda, kan? ya. Tentu berbeda. Meskipun mungkin pada sisi pengawasan ya tetap sama karena mau APBN maupun APBD ya tetap ujung-ujungnya BPK. Iya. Berarti pemeriksaannya sampai di sana. Iya pasti karena setiap pasca habis selesai kegiatan, habis seluruh tahapan, biasanya kan memang BPKP akan masuk melakukan pemeriksaan. Iya. Itu cukup banyak berarti sampai 33 miliar ketambahan APBN di seluruh kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Iya. Anggaran itu untuk apa saja sebetulnya kita mau pakai? Rata-rata itu lebih banyak pada rapid test. Ya, kami hitung-hitung saja kemarin rapid test itu untuk 5 kabupaten yang kami yang masuk dalam pemilihan gubernur, tidak melakukan pemilihan bupati. Kami hitung-hitung itu sekali rapid test untuk seluruh, mulai dari KPU provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS, kemudian ada nanti PPDP, kemudian KPPS, sekitar 8,4 miliar. Oh, banyak juga dengan asumsi 300.000. 300.000 rapid test untuk test. seluruh penyelenggara sampai PPS. Sekali rapid test. Iya. Sementara itu saya melihat beberapa daerah sudah lakukan rapid test ya. Iya, Sementara masih ada 5 bulan lagi nih pelaksanaan pilkada. Iya. Itu bisa dibayangkan itu itulah. luar biasa membengkaknya anggaran itu. Jadi masker kan, Kemudian masker, kemudian pelindung wajah, ya. sanitizer, itu kan semua disiapkan semua sampai di tingkat paling bawah, sampai pada termogan. Iya. PPS itu harus punya termogan. Jadi satu desa itu yang ada PPS atau di tingkat kelurahan itu ada termogan. Sebelum para petugas melaksanakan tugasnya, mereka harus diukur suhu dulu. Iya. Intinya bahwa anggaran APBN ini untuk pengadaan alat pelindung diri. Iya. Kita harus sadari bahwa ternyata gara-gara COVID ini APBN kita terkuras. Iya. Banyak sekali dikeluarkan. Lalu kemudian APBD kita juga sebagian daerah itu hampir terkoreksi ya. Iya. Bahkan sudah ada mungkin yang bersedia mengubah anggarannya
memberi kontribusi terhadap pelaksanaan KPU. Lalu kemudian kalau hasil demokrasi ini, proses demokrasi ini tidak berjalan maksimal, maka sia-sialah uang negara, uang daerah dikeluarkan, digelontorkan untuk pelaksanaan pilkada ini. Oleh sebab itu, penting artinya kita untuk serius bagaimana pelaksanaan pilkada ini betul-betul mendapatkan hasil yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Saya ingin mendengarkan Ketua KPU. Apa hikmah yang bisa kita peroleh dari perubahan anggaran ini karena COVID? Keselamatan itu yang utama. Keselamatan penyelenggara, begitu juga keselamatan pemilih. Cuma memang kita tidak bisa memprediksi. Bukan berarti gara-gara datang ke TPS semua orang satu TPS kemudian terkena corona begitu kan? Jadi memang pasti imbas penyesuaian ini pasti ada, dan itu tadi pembengkakan anggaran. Karena itu mau tidak mau itu saya kira bagian dari strategi adaptasi kita. Iya. Bagaimana kita bisa tetap melaksanakan aktivitas kita, tetapi dengan tetap mengedepankan keselamatan. Iya. Baik, terima kasih banyak Ketua. Siap. Kita sudah membahas tentang anggaran yang membengkak gara-gara COVID, yang makhluk aneh itu yang tidak tahu kapan akan berakhir. Mudah-mudahan kita berdoa semua anggaran yang digelontorkan oleh negara, oleh daerah untuk pelaksanaan Pilkada 2020 tidak sia-sia, tetapi menghasilkan sesuatu yang baik untuk kesejahteraan rakyat lewat proses demokrasi. Kita jumpa lagi di channel atau konten yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.